habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini di hari yang barokah Sayyidul Ayyam, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang semoga senantiasa diberkahi. Amin. Dan insya Allah pulau panjenengan juga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit? Sehat semua ya? Ya. Kalau ada yang sakit paling dompetnya yang sakit ya, karena tanggal tua. Tapi insya Allah kalau di sini tidak mengenal tanggal muda dan tanggal tua, ya, duitnya banyak terus ya. Amin, berkah insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi bagi yang belum tahu, jadi kami dari kajian atau kelas intensif ruqyah syar'iyah yang kami adakan gratis, dan alhamdulillah kami difasilitasi oleh Kedai Mie Nyerocos ini. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Dan kenapa kami adakan kajian atau kelas ini? Karena memang jarang sekali ruqyah syariah itu dibahas. Di masjid-masjid jarang sekali yang ada kajian tentang ruqyah syariah. Padahal ini perkara yang sangat penting. Para ulama tebal-tebal menulis kitab ruqyah syariah dan fikih alam jin dan syaitan, tapi kemudian jarang dibahas. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Bahwasanya pulau panjenengan punya satu musuh, yang musuh ini nyata bahayanya. Ini menikah sinten? Setan. Dan setan ini minal jinnati wan nas, bisa dari kalangan jin dan juga bisa dari kalangan manusia. Luweh nganyel kendi, jin apa menungso? Luweh nganyel ke setan dari kalangan manusia ya. Kalau setan dari kalangan jin dibacakan ayat kursi itu sudah luluh, melepuh, terbakar, mati. Tapi kalau setan dari kalangan manusia, wah kudu dilempar kursi ya. Karena nggak cukup dibacakan ayat kursi. Ya, naudzubillah. Kemudian itu yang pertama, musuh yang nyata bahayanya karena setan itu nggak kelihatan. Mereka bisa lihat kita, masalahnya kita nggak bisa lihat mereka. Musuh yang tidak terlihat itu bahaya. Makanya kenapa kemarin COVID itu sebegitu bikin panik, ya, panik attack ya, karena memang nggak kelihatan. Loh, nek kelihatan bisa dinggati ya, bisa dihindari. Musuh kalau kelihatan datang bisa dipukul ya, tapi kalau musuh yang nggak kelihatan ini bahaya. Dan bahayanya syaitan apa? Punya akses dalam tubuh kita. Di mana? Di peredaran darah. Inna syaitana min bani Adam majrodam. Ya, inna syaitana min bani Adam majrodam. Bahwasanya syaitan itu Allah berikan akses dalam peredaran darah manusia. Makanya biasanya penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan darah itu biasanya jadi susah sembuh. Bahkan itu menjadi penyakit degeneratif yang dia harus berobat seumur hidupnya. Kenapa? Kalau penyakit yang kaitannya dengan darah itu biasanya syaitan akan sangat mudah untuk andil memperparah. Syaitan akan sangat mudah untuk andil memperparah. Apakah syaitan bisa menghalangi, atau syaitan bisa menyempitkan, atau syaitan bisa membuat pembuluh darah pecah? Gampang sekali. Coba orang kesurupan tahu nggak? Orang yang lumpuh kemudian kesurupan bisa jadi kuat. Orang yang lumpuh kesurupan bisa jadi kuat. Dipegang sama 5 orang badan kekar,
itu tinggal bergerak sedikit saja, semua terpental, terlempar. Kalau setan sekuat itu ketika menguasai manusia, apalagi hanya untuk nyempitin pembuluh darah. Apalagi hanya untuk mecah pembuluh darah. Kecil bagi setan. Ini bahayanya setan. Maka kenapa kita harus ngaji fikih alam jin dan syaitan? Kenapa kita harus ngaji ruqyah syar'iyah? Karena sebegitu bahayanya setan. Kemudian apa lagi? Kenapa setan itu bahaya? Karena setan itu bahaya karena setan itu punya anyel, dongkol, jengkel kepada manusia. Karena apa? Dendam. Ya toh? Karena dendam. Dulu sebelum manusia menjadi pemimpin bumi, siapa yang jadi pemimpin? Jin. Makanya ketika Allah ciptakan manusia jadi pemimpin bumi, malaikat kan agak protes. Karena pemimpin sebelumnya ini suka kerusakan dan pertumpahan darah. Jin yang dimaksud, Pak. Satu. Kemudian yang kedua, jin dan manusia lebih dulu mana diciptakan? Jin. Yang sehingga jin ini lebih sepuh daripada manusia. Yang ketiga, sudah pamor jinnya tergeser, awalnya jadi pemimpin diganti manusia toh, tergeser, kemudian dia lebih sepuh, dia lebih tua, disuruh sujud sama Nabi Adam yang lebih muda. Ayo, gimana rasanya itu ya? Panjenengan bisa ngerasakan ya? Misal ini cuma contoh. Ada orang jadi pemimpin, dia sudah nyaman menjabat jadi pemimpin itu. Kemudian ada orang baru datang, geser kepemimpinannya. Bukan hanya geser, tapi ternyata dia disuruh untuk menjadi bawahan dari orang baru yang datang tadi. Jangan bisa merasakan dah itu, rasanya kayak apa itu? Psikisnya kayak apa itu? Atasnya ketua takmir serah digaji, digeser wensu ya. Ketua takmir kan orang digaji, tapi begitu ada orang baru datang diangkat jadi takmir terus dia jadi bawahan, itu kira-kira gimana rasanya ya? Mangkel ya, mangkel. Itu yang dirasakan sama jin. Ini ada orang datang baru diciptakan, sudah geser pamornya, disuruh sujud pula. Apakah hanya sampai situ? Enggak. Ternyata karena iblis tidak mau, iblis diusir dari surga. Loh, tambah loro apa mboten? Diusir dari surga. Loh, kalau cuman diusir dari surga, besok kembali ke surga, enak, Bu. Tapi ini diusir dari surga terus dimasukkan ke neraka, khalidina fiha abada. Kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan, Bu. Sakitnya tuh di sini kan ya. Sakit banget itu, Bu. Makanya kemudian iblis meminta tangguh sampai hari kiamat. Jadi iblis itu nggak bisa mati, Bu. Iblisnya sejak dari Nabi Adam sampai iblisnya sampai hari kiamat. Nenek sudah ada kursi, Nek? Oh iya. Iblisnya Nabi Adam sampai iblisnya hari kiamat sama. Cuman anak buahnya saja yang gonta-ganti. Pasukannya aja yang gonta-ganti. Karena jin itu juga bisa hidup, bisa mati. Untuk apa ditangguhkan? La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis bersumpah di hadapan Allah akan senantiasa menghalang-halangi, menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Pokoknya akan mencelakai manusia. Bagaimana caranya manusia ini supaya nanti masuk ke neraka, api yang menyala-nyala. Itu sumpah yang langsung disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian apa? Karena itu sumpahnya iblis, tapi ternyata iblis itu tauhidnya luar biasa ya. Iblis saja doanya sama siapa? Allah. Kan minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Iblis saja minta doanya sama Allah. Lihat, ada manusia yang minta sama pohon. Ada manusia yang minta sama batu. Ada manusia minta sama patung. Ya, luwes oleh iblis ya. Ya, karena iblis tahu kepada siapa dia minta, kepada siapa dia berdoa.
Cuman masalahnya iblis itu sombong. Ini sifatnya iblis, jangan ada pada diri kita. Apa ini? Sombong. Sombong itu dua. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Ini jangan sampai ada pada diri kita. Menolak kebenaran. Ada nggak orang-orang yang dinasehati kemudian dia marah ketika dinasehati? Urusanmu dewi lah, ojo ngurusi urusanku. Sing mati ya aku dewi, sing disab-disab ya aku dewi, sing mlebu neraka ya aku asa melu-melu. Ada ya? Nolak kebenaran gitu. Ini wongnya rata kata ya? Yang kedua merendahkan orang lain. Ini hati-hati ya, sifatnya iblis yang membuat tidak mau sujud kepada Nabi Adam, menolak perintahnya dari Allah dan merendahkan Nabi Adam. Api lebih mulia daripada tanah, kemudian diusirlah dia dari surga dan dijadikan penghuni neraka yang khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya iblis, syaitan, jin dari kalangan jin itu senyata-nyatanya musuh yang bahaya bagi kita. Iblis akan senantiasa mengganggu, menghalangi, menyesatkan, mencelakai manusia. Makanya Allah sudah sampaikan tadi toh, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduan. Setan itu musuh yang nyata bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Ojo jadikan teman, jangan jadikan persekutuan. Apalagi ada orang-orang yang nikah sama jin. Bisa karena jin bisa merubah wujud. Jadi dia kepengen, kamu hari ini mirip artis A ya, besok kamu mirip artis B ya, wah gitu ya. Biasanya dukun-dukun ini banyak yang kemudian nikah sama jin, karena jinnya itu bisa merubah wujud menjadi sesosok manusia yang diinginkan oleh si dukunnya tadi. Nah, akhirnya karena setan itu musuh yang nyata, Allah sudah siapkan senjata untuk melawan syaitan atau jin. Senjatanya bukan pistol, bukan pedang. Walaupun pedang bisa juga untuk membunuh jin kalau dia menampakkan. Ceritanya siapa? Khalid bin Walid. Ketika Fathu Mekah, maka Khalid bin Walid diutus oleh Nabi Muhammad ke sebuah tempat untuk menebang pohon yang disembah, diibadah oleh masyarakat di situ. Kesyirikan toh ya, nih ada pohon yang disembah-sembah. Sampai sekarang juga masih ada pohon-pohon dikasih kain itu kan, biasanya kainnya hitam putih ya toh. Kemudian dikasih apa, sajen-sajen gitu ya. Nanti di waktu hari tertentu dia ke situ, orang-orang ke situ pada nggak tahu pada ngapain ya, minta wangsit kah atau apalah ya. Lalu itu Khalid bin Walid diperintah Rasulullah untuk tebangan pohon itu. Maka kemudian Khalid bin Walid datang dengan bawa pedang. Pak Khalid bin Walid kan panglima tuh ya, panglima mujahid, kemana-mana yang mesti bawa pedang. Ini panglima yang tak terkalahkan ini, masya Allah. Begitu Khalid mendatangi pohon itu, ternyata si penunggu pohon itu, jin itu, sedang nampakin, Bu. Dikirain Khalid takut. Khalid itu nggak ada takut-takutnya sama sekali, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika jin ini mewujud, dideketi sama Khalid, tarik pedangnya, jinnya dipenggal. Bismillah, mati Bu jinnya. Jadi bisa Bu, kalau ada jin yang menampakkan, jenengan jangan lari. Lari apa enggak? Lari apa enggak?